nggak bakal iman kita naik. Justru Anda bersyukur, ada ujian, Anda maklum, dia orangnya cuek. Kalau saya bersyukur, kita ngomong serius, dia bercanda. Artinya buyar tuh keseriusan itu. Jadi nggak bete kita, nggak stres, ada darah tinggi, begitu alas. Mikirnya ke situ. Kalau saya mah enjoy. Alhamdulillah laki gue santai. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan, kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Masih di sini di Senaman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Kita langsung pertanyaan aja dulu Ustaz ya. Siapa yang mau nanya? Ayo Sukabumi. Silakan. Bagian napas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat mic-nya. Iya. Perkenalkan, nama saya Kalas Mariam. Saya dari Majelis Andi Arta Kota Sukabumi. Kalas. Ya, Kalas Mariam. Halas. Anak bontot. Kalas. Iya. Anak bungsu Anak keempat dari. dari 9 bersaudara. Oh. Pernah. Tengah ya. Silakan. Begini Mama, Tanya. bagaimana cara tanya yuk. Tanya Mamah yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, Masya Allah saya punya suami baik ya Ma ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi-bagi dong ke ibu yang lain. Tapi begini ya Ma ya, bagaimana namanya manusia ya Ma ya, tidak baik semua, ada kekurangannya Ma. Bagaimana cara menyikapi suami, di mana kita lagi bicara serius, dia malah santai. Terus dia kayaknya bercanda gitu mah. Otomatis maaf suamiku, kita ada rada kesal juga. Tapi ya gimana, kita udah tahu watak suami, sikap suami ya. Nah itu jawabannya. Tapi Lebih dekat lagi mic-nya. tapi gimana ya Ma, pengen pencerahan dari Mama. Bagaimana menyikapi suami di kala kita bicara serius, dia bercanda santai gitu. Oke. Kita lihat yang namanya orang menikah. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Fungsi pakaian kan banyak. Yang pertama berikan pengaruh psikologis bagi yang mengenakannya, perbedaan tingkat sosial ekonomi, perbedaan pangkat jabatan. Nah terus yang keempat, arti pakaian itu menutupi kekurangan pemakainya. Manusia ada yang sempurna lu halas. Al-insan maluh tawanisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya timbullah yang namanya orang menikahan, rahmah. Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Tadi Ustaz Sugi sudah menyampaikan kan An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi ketika kita melihat orang lain, apalagi melihat pasangan kita, jangan melihat hanya yang baiknya saja. Sebagai manusia pasti punya sifat yang buruk, yang nyebelin. Justru dikirim oleh Allah buat Anda. Sanggup nggak menghadapinya? Kalau hidup nggak pernah ada ujian, nggak pernah naik, kalah salah ente. Siap mental, hidup adalah perjuangan. Contoh SD ujian lulus dari SMP, ujian lulus dari SMA. Kalau tidak ada ujian dalam keluarga, dalam rumah tangga, di masyarakat, nggak bakal iman kita naik. Justru Anda bersyukur, ada ujian, Anda maklum, dia orangnya cuek. Kalau saya bersyukur,
Kita ngomong serius, dia bercanda. Artinya buyar tuh keseriusan itu. Iya. Jadi nggak bete kita, nggak stres, Iya. ada darah tinggi, begitu alas. Betul. Mikirnya ke situ kalau saya mah enjoy. Alhamdulillah laki gue santai. Gue lagi bete juga dia ngajak bercanda. Itu yang harus disyukuri begitu. Iya. Oke? Oke, ada yang tambahkan, betul. Ustaz? Kalau sekarang kan ya sudah banyak lewat media sosial gitu ya. Dokter, psikiater atau para ahli yang menyampaikan ilmu tentang bagaimana seni memahami kejiwaan suami, kejiwaan istri, kejiwaan anak. Dari otaknya aja udah beda, ya kan? Oh, iya memang suami begini. Sebenarnya waktu disampaikan hal-hal yang berat, si suami itu sebenarnya pengen mungkin ya udah kita santai, kita tenang. Karena kalau suami ikut tegang juga, mungkin itu gula darah naik, tekanan darah naik gitu kan. Akhirnya malah tidak bisa berpikir secara baik. Dan ya kayak ibu-ibu aja kan ngecat suaminya gitu ya. Kalau WA udah panjang dari assalamualaikum sampai wabillahi taufik wal hidayah. Suaminya nyat oke. Ya jawabnya cuma oke doang gitu. Karena memang ini ada perbedaan cara berpikir. The way of thinkingnya tuh beda gitu kan antara ibu-ibu. Ibu mah sudah worried nih, sudah waduh nih gimana anak kita biasa dapat nilai 9 kok sekarang 8,5. Padahal kan cuma turun setengah. Ibu-ibu gimana? Si suami ya udah kan ada ada masanya juga pasang surut. Gimana kita kemudian mencari solusi ya ke tanya mama gitu ya kan. Supaya masalah ini lebih sederhana. Ya. Tadi mama udah bilang, "Oh, iya udah." Dan ayat tadi boleh jadi sesuatu yang buruk itu malah akan mendapatkan Ya, kebaikan. ada hikmahnya. Ada hikmah. Ya. Pasti. Kalau saya shodaqallahul azim, percaya karena itu adalah ayat Allah. Ya pasti kalau kita oh iya suami saya emang gayanya gitu. Ya kadang-kadang ada sifat atau sikap yang belum mampu kita mengerti. Suami juga gitu belajar kan. Ada buku seni memahami keinginan wanita. Bukunya tebel. Begitu dibuka halamannya kosong semua gitu. Jadi kadang di situ lewat experience, lewat pengalaman, lewat cara tadi muasyarah bil ma'ruf, akhirnya paham. Ya kadang-kadang kan mau makan apa terserah. Begitu dibeliin ini, kok itu sih katanya terserah kan gitu ya. Itu aja kita kadang-kadang masih harus saling memahami. Sudah berapa tahun menikahnya? 25 tahun. Oh tuh apalagi 25 tahun. Udah Sampaikan hafal. ke suami, sok, sapa suaminya. Gak apa-apa, apa adanya kamu saja bilang. Assalamualaikum abiku saya. Woi. Yeah. Lagi lebih dekat. Terima kasih Abi sudah membimbing selama 25 tahun. Ternyata benar juga ya. Selama ini saya kan suka diam ya Maya. Alhamdulillah saya menikmati, akan dinikmati. Wow. Karena di mana rumah tangga kita lagi ada pembicaraan yang serius, suami mengajak bercanda, saya pasti ketawa gitu. Sudah cukup ya? Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ternyata dari tema ini sudah menyebar kemana-mana. Tapi yang jelas doa yang mustajab itu berarti salah satunya dari doa istri. Singkat saja Ustaz, siapa lagi? Ya doa orang yang terzolimi kan banyak. Sakiti, Ya. iya. Orang tua. Doa Orang orang tua. tua, dakwatul walid liwaladihi mustajab. Ya, doa orang tua kepada anaknya. Maka kalau masih ada orang tua, doa. Kebetulan cucu saya yang kedua lahir dan waktu itu kasusnya luar biasa. Kebetulan ada adik saya sudah sampai di Madinah. Saya tawasul karena dia sudah di tanah haram, di bulan haram, dia lagi niatnya untuk haji. Saya bilang doakan, Masya Allah, Alhamdulillah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga karena waktunya, karena waktu turun hujan, ya kan, waktu sepertiga malam terakhir, waktu zuhur, ya, atau waktu lagi puasa, waktu lagi safar, ibu-ibu musafir, doanya itu mustajab, ya kan? Oke, kita tutup dengan doa. Siapa? Mangga. Mama? Ustaz, sok. Oh ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Segala kezaliman kami ya Allah. Mungkin kami merasa suami kami
menzolimi kami, tapi kadang kami juga tidak sadar. Kami juga melakukan kezoliman yang sama. Kalau itu terjadi, maafkan ya Allah. Ampuni, berikan kami kesabaran. Karena kami tahu bahwa kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan satu perbuatan yang Allah sudah mengharamkan kezoliman itu bagi dirinya dan bagi siapapun. Ya Allah, kalau ada kezoliman yang dilakukan oleh suami kami doakan. Dengan doa baik, mudah-mudahan beliau bisa sadar dan bisa menjadi suami yang lebih baik. Yang muasyarah bil ma'ruf. Yang bersahabat sehari-hari dengan kami, bergaul sehari-hari dengan kami. Sebagai orang-orang yang selalu memuliakan dan menghadapi kami dengan cinta. Sehingga tidak ada kezoliman dan kata-kata yang buruk yang sampai kepada kami. Begitu juga kami, karena kami takut doanya orang yang teraniaya. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab penghalang. Langsung sampai kepada Allah. Sehingga nanti sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Ya Allah, mudah-mudahan apa-apa kalimat yang keluar dari mulut kami adalah kebaikan dan doa-doa yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad, terima kasih. Ibu juga salam buat suami-suami tercintanya ya. Insya Allah besok kita akan hadir dengan tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa